Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan, barang, atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, untuk mendapatkan laba, dan untuk berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka, kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Menurut swasta, konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu pertama, konsep berwawasan produksi. Konsep ini berpendapat bahwa konsep akan memilih produk yang mudah didapat dan murah harganya, sehingga fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas cakup distribusi. Yang kedua, konsep berwawasan produk. Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, dan hal-hal inovatif lainnya, sehingga fokus utamanya adalah membuat produk yang lebih baik dan berusaha terus-menerus untuk menyempurnakannya. Yang ketiga, konsep berwawasan penjualan. Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, maka konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah cukup. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, konsep berwawasan pemasaran. Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien daripada persaingannya. Konsep ini didasarkan pada 4 sendi utama, yaitu pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pasar pemasaran yang terkoordinasi, serta keuntungan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, konsep berwawasan pemasaran masyarakat. Konsep ini berpendapat bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhi dengan lebih efektif dan efisien daripada saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Strategi pemasaran, perencanaan sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan, sebuah organisasi mungkin akan melakukan cara-cara ekstrim untuk menghindari kerugian atau mempertahankan kelangsungan hidupnya. 1. Perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mencakup penentuan tujuan umum perusahaan dalam jangka panjang dan pengembangan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dan strategi jangka panjang ini kemudian menjadi suatu kerangka dasar untuk mengembangkan rencana yang tercakup di dalamnya. 2. Perencanaan pemasaran. Hal ini mencakup pengembangan program jangka panjang untuk masalah-masalah yang luas dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Perencanaan pada masing-masing variabel tersebut harus dikoordinasikan dan ditangani dengan baik, sebab setiap variabel bauran pemasaran selalu saling berinteraksi dengan variabel lainnya. 3. Rencana pemasaran tahunan. Rencana ini mencerminkan proses perencanaan yang berjalan untuk satu periode waktu. Dalam hal ini, manajemen akan mengembangkan suatu rencana induk yang mencakup kegiatan pemasaran setiap tahunnya. Selanjutnya, definisi manajemen operasional. Manajemen operasional adalah proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa sehingga mencapai sasaran, yaitu tepat waktu, tetap jumlah, tepat mutu, dengan alokasi biaya yang efisien dan Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi manajemen operasi. Nah, di sini fungsi manajemen operasi ada 3. Yang pertama itu pemasaran, yang menghasilkan permintaan, menerima pesanan produk sehingga menghasilkan penjualan. Yang kedua itu produk atau operasi, yaitu proses menghasilkan produk. Yang ketiga itu adalah keuangan atau akuntansi, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidaknya sebuah organisasi dilihat dari sisi keuangannya.
Dan dalam era kompetisi yang kian ketat saat ini, setiap organisasi bisnis dituntun untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan. Keberhasilan perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada manajer dan manajemen perusahaan, tetapi juga pada tingkat keterlibatan karyawan terhadap aktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pegawai sebagai faktor modal bagi perusahaan juga perlu dikembangkan seiring dengan usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perusahaan harus mampu menemukan dan menerapkan kiat-kiat dan strategi baru yang mantap dalam menjalankan usahanya, guna untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaannya agar tidak tenggelam dalam persaingan yang semakin ketat.